Di sini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama adalah perubahan sosial, yang kedua adalah perubahan sosial dalam pendidikan, yang ketiga adalah hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan pendidikan, yang keempat adalah fenomena perubahan sosial di lingkungan sekolah atau kampus, dan yang terakhir adalah gap yang terjadi dari fenomena tersebut. Yang pertama adalah perubahan sosial. Menurut William F. Augsburg mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun imaterial, dengan menekankan pada adanya pengaruh yang lebih besar pada unsur kebudayaan material daripada unsur yang imaterial. Perubahan sosial merupakan penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia. Contohnya seperti perkembangan kehidupan masyarakat tani di sekitar kita. Dari segi mata pencaharian, dahulu kita sangat didominasi oleh kegiatan pertanian dan pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan. Para petani mengolah lahan pertaniannya berupa sawah atau kebun dengan alat-alat yang masih sederhana seperti cangkul atau bajak yang ditarik oleh hewan untuk mengolah dan menggemburkan tanah mereka, sehingga waktu yang diperlukan untuk kegiatan pertaniannya lebih lama. Alat-alat pertanian modern seperti traktor, alat penyemprot hama dan sebagainya belum dikenal. Demikian pula dengan bibit-bibit unggul dan pupuk. Kondisi kehidupan sosial yang demikian ini berkembang lebih pesat dan mengalami perubahan-perubahan yang didorong oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar. Kita dapat melihat di sekitar kita penggunaan alat-alat modern seperti traktor, penyemprot hama, pupuk kimia, bibit unggul, organisasi petani, dan sebagainya. Produksi pertanian mereka telah meningkat berkali lipat ganda, tidak hanya mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan keluarga, seperti biaya pendidikan anak, perawatan kesehatan modern, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang kedua adalah perubahan sosial dalam pendidikan. Seiring dengan perubahan sosial juga mengalami perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Misalnya dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cepat, maka perlu disediakan sekolah untuk menampung siswa tersebut, sehingga sarana pendidikan yang semakin kompleks sangat diperlukan untuk menghadapi zaman ini. Jika kita melihat perubahan sosial bagi pendidikan dari perkembangan teknologi, kita dapat dengan mudah mengakses internet bagi masyarakat maupun siswa. Dampak lain dari perubahan sosial terhadap pendidikan adalah dengan terus berkembangnya kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan-perubahan, juga dampak pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu atau quality oriented, yang menghasilkan output yang berkualitas. Hal yang lebih konkret dari pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan adalah perubahan sosial membawa kepada perbaikan ekonomi masyarakat dan menuntut mereka akan memenuhi kebutuhan akan hasil teknologi seperti komputer atau laptop. Maka ketika seorang anak yang mendapat tugas dari gurunya untuk membuat karya tulis sederhana yang bahannya tersedia lewat internet, maka secara langsung dan jelas dampak dan pengaruh adanya perubahan sosial. Dengan melihat perkembangan lembaga pendidikan yang berorientasi pada iptek sebagai hasil dari berubahnya masyarakat, banyak visi sekolah yang mengedepankan orientasi iptek, karena di sisi lain masyarakat juga menuntut lembaga pendidikan yang mengikuti perkembangan dan mampu mempersiapkan anak mereka untuk menghadapi masa depan. Jelas bahwa perubahan sosial yang terjadi sangat berdampak pada pendidikan. Ketiga adalah hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan pendidikan. Perubahan sosial dan pendidikan memiliki ketergantungan yang erat, di mana pendidikan menjadi faktor penting dalam membentuk dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial. Sementara perubahan sosial juga dapat mengubah karakter dan arah pendidikan dalam suatu masyarakat. Pendidikan memiliki potensi besar untuk mempromosikan perubahan sosial yang positif melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai individu. Yang keempat adalah fenomena perubahan sosial di lingkungan sekolah atau kampus. Yang pertama adalah bentuk belajar dari rumah melalui aplikasi video seperti Zoom atau Google Meet yang kita gunakan saat wabah COVID-19 melanda.
Yang kedua adalah pembelajaran melalui YouTube yang dapat kita lihat secara berulang-ulang. Dengan kata lain, kita dapat mempelajarinya setiap saat. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah peserta didik dalam mengakses pembelajaran. Yang ketiga adalah sistem pengumpulan tugas LMS atau website kampus. Karena kecanggihan teknologi membuat sistem pengumpulan tugas yang dahulu dilakukan manual kini dipermudah melalui website kampus. Yang terakhir adalah bentuk tugas yang dikumpulkan tidak lagi dalam bentuk kertas atau portofolio, tetapi dalam bentuk file seperti Word, Excel, ataupun PowerPoint. Fenomena ini terjadi ketika pandemi karena anjuran belajar dari rumah, yang menyebabkan tidak ada lagi budaya menulis. Yang terakhir adalah materi kelima, yaitu gap yang terjadi di antara keduanya dengan konsep pendidikan ideal. Yang pertama adalah fenomena belajar dari rumah atau daring melalui aplikasi live seperti Zoom atau Google Meet yang kita gunakan saat wabah COVID-19 melanda. Dan bahkan aplikasi daring ini masih kita gunakan sampai saat ini. Pada konsep pendidikan ideal, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya interaksi sosial dan kolaborasi antara siswa dan guru. Namun, belajar melalui aplikasi virtual seringkali mengurangi interaksi sosial dan kolaborasi tersebut. Siswa dan guru berinteraksi melalui layar komputer atau perangkat lainnya yang dapat mengurangi interaksi sosial dan kolaborasi tersebut. Siswa dan guru berinteraksi melalui layar komputer atau perangkat lainnya yang dapat mengurangi kualitas interaksi dan kolaborasi yang terjadi dalam lingkungan fisik kelas. Ini menciptakan kesenjangan dalam pengalaman belajar yang ideal yang menekankan interaksi sosial yang lebih langsung. Namun, belajar melalui aplikasi virtual seperti Zoom atau Google Meet seringkali lebih fokus pada aspek kognitif, dengan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan aspek efektif atau emosional dan psikomotorik atau keterampilan fisik. Pembelajaran melalui aplikasi virtual cenderung lebih berfokus pada transfer pengetahuan dan pemahaman konsep, sementara pengembangan aspek efektif dan psikomotorik mungkin terbatas dan dapat mengurangi interaksi sosial dan kolaborasi tersebut. Siswa dan guru berinteraksi melalui layar komputer atau perangkat lainnya yang dapat mengurangi kualitas interaksi dan kolaborasi yang terjadi dalam lingkungan fisik kelas. Ini menciptakan kesenjangan dalam pengalaman belajar yang ideal yang menekankan interaksi sosial yang lebih langsung. Namun, belajar melalui aplikasi virtual seperti Zoom atau Google Meet seringkali lebih fokus pada aspek kognitif, dengan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan aspek efektif atau emosional dan psikomotorik atau keterampilan fisik. Pembelajaran melalui aplikasi virtual cenderung lebih berfokus pada transfer pengetahuan dan pemahaman konsep, sementara pengembangan aspek efektif dan psikomotorik mungkin terbatas. Yang kedua adalah pembelajaran melalui YouTube yang dibagikan oleh guru menggunakan sebuah link yang dimana berisikan video pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara berulang-ulang. Namun idealnya, interaksi antara guru dan siswa dianggap penting karena guru dapat memberikan umpan balik langsung seperti menjawab pertanyaan dan memberikan bimbingan yang spesifik. Namun pembelajaran melalui YouTube, interaksi personal seringkali tidak ada. Sehingga konsep idealnya menurut John Dewey, yaitu baginya siswa harus belajar melalui interaksi dengan guru dan sesama siswa. Dalam pembelajaran melalui YouTube, interaksi sosial langsung mungkin terbatas. Siswa hanya dapat mengakses video yang telah direkam dan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan guru atau sesama siswa. John Dewey menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Baginya, siswa belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi atau pengalaman tersebut. Dalam pembelajaran melalui YouTube, siswa mungkin kesulitan untuk benar-benar terlibat dalam pengalaman langsung, karena mereka hanya dapat mengamati melalui video. Dalam pembelajaran melalui YouTube, siswa mungkin menjadi penonton pasif yang hanya menerima informasi dari video, tanpa banyak kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif.
Yang ketiga adalah SYAM-OK atau LMS, yang dimana tempat kita mengumpulkan tugas serta absensi yang dulunya dilakukan secara manual oleh dosen, sekarang kini dipermudah dengan pengumpulan tugas di website LMS kampus. Namun sayangnya fenomena ini memiliki kekurangan, yang dimana saat pengumpulan tugas atau absensi seringkali tidak bisa, entah dari jaringan yang buruk ataupun error yang membuat kita tidak bisa membukanya. Menurut salah satu tokohnya yaitu mengatakan, guru ideal adalah guru yang mempunyai 4 kompetensi dalam menjalankan profesinya. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengolah pembelajaran siswa sebagai bukti pemahaman terhadap siswa. Dan yang terakhir adalah pengumpulan bentuk tugas yang dikumpulkan tidak lagi melalui media kertas, melainkan melalui bentuk Word, PowerPoint, atau Excel, dan berbagai media lainnya. Akan tetapi, tugas berbentuk file ini sangat rawan untuk dipalsukan, terbukti dari meningkatnya isu plagiarisme. Idealnya, Immanuel Kant menekankan pentingnya integritas akademik dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan. Bagi Immanuel Kant, integritas akademik adalah prinsip moral yang mendasar yang harus dipegang oleh siswa dan individu dalam dunia akademik. Menurutnya, siswa harus bertanggung jawab atas pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri. Dalam konteks pengumpulan tugas dalam bentuk file, ini berarti siswa harus mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang mereka tulis dan menghindari menyalin atau menjiplak tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber. Pengumpulan tugas dalam bentuk file juga akan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Ini akan membantu mereka dalam mengevaluasi sumber informasi yang mereka gunakan dan menghindari plagiarisme. Immanuel Kant akan menekankan pentingnya siswa untuk mengembangkan pemahaman yang orisinal dan kreatif tentang topik yang mereka tulis.